Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Tonan. Katanya, Presiden Jokowi kepengen Pilpres cuma berlangsung satu putaran. Kabarnya memang begitu. Pak Jokowi sudah cawe-cawe dengan berbagai cara supaya Pilpres tidak sampai 2 putaran. Kenapa? Nah, ini yang mau Tonan bongkar rahasianya. Pak Jokowi cawe-cawe untuk memenangkan mereka dalam satu putaran. Tapi, elektabilitas Prabowo Gibran malah sudah mentok. Mengapa? Tonan baru baca hasil survei Litbang Kompas. Litbang Kompas adalah lembaga yang terpercaya. Kredibilitas Litbang Kompas bisa kita percayai. Tonan baca hasil survei terbarunya yang dirilis pagi ini. Dirilis surveinya itu tampak elektabilitas Prabowo Gibran mentok gak sampai 40%. Padahal, sudah didukung oleh Pak Jokowi dengan segala cara. Pak Jokowi sudah jungkir balik membantu pemenangan Prabowo Gibran. Dari pengerahan perangkat pemerintahan, dana bansos, sampai mempermainkan hukum dan berbagai cara lainnya. Pak Jokowi sudah kalang kabut, tapi hasilnya elektabilitas Prabowo Gibran sudah mentok. Elektabilitas Prabowo Gibran gak bisa lebih lagi dari 40%. Malahan, dengan semakin banyak manuver Pak Jokowi, semakin membuat pasangan dukungannya jadi public enemy. Begitu juga, semakin banyak blunder Prabowo dan Gibran, elektabilitas mereka gak bisa bertambah lagi. Belum lagi blunder para pendukungnya, seperti Ade Armando, bikin tambah musuh mereka. Kita ingat serangan Ade Armando terhadap dinasti Sultan Jawa. Serangan Ade itu sudah memancing kemarahan orang Jawa. Bahkan, secara tidak langsung, serangan Ade itu juga menyenggol Raja-Raja Nusantara yang menjadi simbol budaya NKRI. Alhasil, semakin susah bagi mereka untuk menaikkan elektabilitas lagi. Alhasil, tentu saja menjadi mustahil bagi mereka untuk bisa menang dalam satu putaran. Bukannya mengejar peluang satu putaran, manuver dan blunder mereka malahan bikin mereka mustahil menang satu putaran. Tapi, kenapa sih mereka merasa harus menang satu putaran? Mengapa Pak Jokowi cawe-cawe untuk memenangkan mereka dalam satu putaran? Ya, mereka merasa harus menang dalam satu putaran karena mereka akan kalah kalau 2 putaran. Mereka merasa Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 bisa terulang. Pak Jokowi pun sudah merasakan gelagat akan kalah kalau Pilpres berlangsung 2 putaran. Seperti Pilkada Jakarta tahun 2017. Pemenang di putaran pertama malah kalah di putaran kedua. Apalagi, sekarang mereka menjadi public enemy. Bukan cuma jadi musuh bersamanya 2 paslon lain, tapi menjadi musuh masyarakat. Public enemy. Gara-gara skandal mahkamah keluarga yang terang benderang mempermainkan hukum. Ditambah manuver dan blunder lainnya, itu membuat mereka jadi public enemy. Itu sebabnya elektabilitas mereka sudah mentok. Selain data mentoknya elektabilitas Prabowo Gibran, ada data lain di hasil survei Litbang Kompas.
Data lain inilah yang jadi peluang naiknya elektabilitas Ganjar Mahfud. Data lainnya dari Litbang Kompas adalah sepertiga rakyat Indonesia masih ragu menentukan pilihannya. Mereka jadi bimbang karena banyaknya drama yang terjadi belakangan ini. Dirilis hasil survei Litbang Kompas ini, tampak semakin banyak rakyat Indonesia yang bimbang menentukan pilihannya. Pada bulan Mei, ada 18% yang belum menentukan pilihan. Pada bulan Agustus, naik jadi hampir 25% yang masih ragu untuk menentukan pilihan. Dan sekarang naik lagi jadi 28% yang belum tentukan pilihan. Bertambah banyaknya calon pemilih yang bimbang disebabkan oleh banyak faktor. Di antara banyak faktor tersebut, menurut hasil survei Litbang Kompas, adalah mereka tidak punya ikatan ideologis terhadap sosok tertentu. Mereka juga tidak punya kedekatan emosional terhadap para pasangan calon. Itu sebabnya mereka masih belum tahu pasangan calon mana yang akan mereka pilih. Jadi, mereka masih rentan berubah pikiran. Kalau elektabilitas Prabowo Gibran sudah mentok walaupun didukung perangkat kekuasaan, elektabilitas Ganjar Mahfud malah bisa bertambah lagi. Hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan Ganjar Mahfud di posisi terakhir pasti akan menghentak militansi barisan pendukungnya. Ini menjadi tantangan tim sukses Ganjar Mahfud untuk mengambil peluang yang terbuka lebar ini. Banyak program Ganjar Mahfud yang akan menarik pemilihnya. Masih ada 2 bulan lebih untuk mensosialisasikan program-programnya. Ingat Pilgub DKI Jakarta 2017. Pemenang finalnya bukanlah pemenang di putaran pertama yang elektabilitasnya mentok.